Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana keadaan hari ini? Ibu harap baik ya, agar kita bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Salah satu adik pimpin untuk kita berdoa. Baiklah, Ibu akan absen satu persatu. Absen dianggap selesai, semua hadir ya. Sebelum masuk materi hari ini, siapa yang masih ingat tentang materi yang dipelajari minggu lalu? Oke, bagus sekali. Materi yang dipelajari minggu lalu itu tentang prinsip kerja motor dua tak. Siapa yang tahu apa itu motor dua tak? Mengapa disebut motor dua tak? Oke, bagus sekali. Motor dua tak itu merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi dua langkah piston, sehingga itu disebut motor dua tak. Berarti materi minggu lalu semua sudah paham ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi hari ini. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang prinsip kerja motor 4 tak. Apa yang adik-adik pahami tentang prinsip kerja motor 4 tak? Oke, sini Ibu akan jelaskan ya. Prinsip kerja mesin motor 4 tak merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi 4 langkah piston, sehingga itu disebut mesin 4 tak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, agar siswa mampu menjelaskan prinsip kerja mesin motor 4 tak dengan benar. Siswa mampu menjelaskan langkah kerja motor 4 tak secara benar. Dan siswa mampu mengidentifikasi komponen mesin 4 tak dan langkah kerja mesin 4 tak secara tepat dan benar. Untuk pengertiannya sendiri, ini merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran mengalami 4 langkah piston. Ini bekerja melalui langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja dalam satu kali proses pembakaran, sehingga ini disebut mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Ada beberapa komponen yang terdiri dalam mesin 4 tak. Terdiri dari poros nok buang, katup buang, piston, stang piston, crankshaft, poros nok hisap, busi, katup hisap, kepala silinder, dan blok silinder. Ini merupakan komponen-komponen yang berfungsi dan mempunyai peran tersendiri dalam mesin 4 tak. Nah, untuk langkah kerja sendiri, masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Yang pertama, itu merupakan langkah hisap. Yang kedua, yaitu langkah kompresi. Yang ketiga, langkah usaha. Dan yang keempat, langkah buang. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan langkah kerja mesin 4 tak. Yang pertama, itu adalah langkah hisap. Nah, langkah hisap ini adalah pergerakannya dari TMA atau titik mati atas, jadi TMA, kemudian menuju ke TMB atau titik mati bawah. Atau posisi piston itu bergerak turun ke bawah. Sehingga dia mengakibatkan menghisap O2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, itu menghisapnya adalah bahan bakar kalau untuk
bahan bakar campur udara kalau untuk mesin bensin. Kalau untuk mesin diesel dia hanya udara saja. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah pergerakan piston dari TMP menuju ke TMA atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Posisi ini bersamaan dengan posisi dari valve atau katup intake dan exhaust itu tertutup. Sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Nah, ini akan menimbulkan kompresi. Nah, kompresi di sini udara menjadi panas. Jika dia pada mesin diesel, maka dia di langkah akhir ini akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor. Kalau di mesin bensin, yang dikompresi adalah udara dan bahan bakar. Kemudian di akhir langkah kompresi di sini, dia akan dipercikkan busi atau spare plug. Kemudian langkah yang ketiga, karena terjadi ledakan pada akhir kompresi itu, maka piston akan terdorong dari TMA menuju ke TMB atau posisi piston akan bergerak turun seperti ini. Berbarengan karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Ini dinamakan langkah usaha. Setelah sampai bawah, ini masih ada ayunan ke atas. Karena sisa ledakan tadi gayanya ada gaya inersia. Nah, pada langkah keempat ini adalah dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA atau pergerakan piston itu bergerak ke atas. Posisi dari valve atau katup itu yang exhaust itu akan terbuka sehingga sisa dari bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah itu akan terjadi namanya overlapping. Nah, ini overlapping di sini itu adalah perpindahan antara intake dan exhaust. Nah, perpindahan dari langkah buang menuju ke langkah hisap. Nah, setelah ini dia akan masuk ke langkah hisap dan seterusnya. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit, dalam satu siklus ini membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan satu tenaga itu. Nah, dari video singkat ini, jika ada yang belum paham, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Bagus, pertanyaan yang baik sekali. Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Ya, silahkan. Oke, baik sekali. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Nah, adik-adik semua, kesempatan masih dibuka. Jika ada yang belum paham, silahkan untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti Ibu rasa ini cukup ya. Dan adik-adik semua sudah paham tentang video dan materi yang sudah kita bahas hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang Ibu ambil yaitu pada proses kerja mesin 4 tak memerlukan 4 langkah piston untuk melakukan satu kali usaha. Nah, untuk melakukan satu kali usaha memerlukan 2 kali putaran poros engkol. Materi hari ini Ibu rasa cukup. Silakan tulis soal sebagai tugas rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Pesan dari Ibu, tetap semangat, tetap belajar untuk menggapai cita-cita, karena selalu ada harapan untuk kita yang selalu berjuang dan berusaha. Jangan pernah patah semangat, karena di setiap usaha pasti ada jalan keluar, dan setiap apa yang kita gumuli, itu yang akan kita dapatkan.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, selamat siang adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat.